Om Swastiastu. Selamat datang di semester 5. Kami, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja, Prodi S1 Manajemen kelas 5C akan mempresentasikan tentang budgeting, khususnya tentang budget persediaan. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kita masing-masing. Yang pertama ada saya, perkenalkan nama saya Nikade Auki Arsita Dewi dengan nomor induk mahasiswa 19011131. Di sini saya sebagai moderator sekaligus penyaji materi yang terakhir. Yang kedua ada Luh Putu Ayu Sukreni dengan nomor induk mahasiswa 19011149. Di sini dia sebagai penyaji materi yang pertama. Yang selanjutnya ada Gusti Ayudiah Kusumasari dengan nomor induk mahasiswa 19011128. Dia sebagai penyaji materi yang kedua. Dan yang terakhir ada Kadek Dian Ayuningsari sebagai penyaji yang terakhir dengan nomor induk mahasiswa 19011135. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luputu Ayu Sukreni dengan NIM 1901149. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian budget persediaan dan kegunaan budget persediaan. Baik, yang pertama ada pengertian budget persediaan. Dalam setiap bidang usaha, baik dari skala kecil maupun besar, budget dan budgeting memegang peranan penting dan mempertahankan kelangsungan hidup usaha. Dengan melakukan penyusunan budget atau budgeting dengan benar, maka pemasukan dan pengeluaran perusahaan dapat terukur dan terprediksi dengan baik. Budget merupakan alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran yang teliti akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dalam unit dan uang. Sebagai contoh yaitu dengan merencanakan laba yang setinggi-tingginya. Dalam budget, rencana laba yang setinggi-tingginya yang dirumuskan secara teliti dan nyata yaitu dengan secara kuantitatif. Budget adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Budget merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dengan satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Jadi yang dimaksud dengan budget persediaan ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang persediaan barang selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis kualitas barang yang tersedia, jumlah kualitas barang yang tersedia, serta nilai harga barang yang tersedia dari waktu ke waktu. Dari pengertian tersebut dapatlah diketahui bahwa perusahaan mempunyai beberapa jenis barang, maka rencana persediaan dari masing-masing jenis barang tersebut juga harus terperinci dan dipisahkan secara jelas. Pada umumnya, barang-barang tersebut meliputi barang-barang hasil produksi output, bahan-bahan mentah, dan bahan-bahan pembantu untuk keperluan produksi. Kedua, saya akan menjelaskan dengan kegunaan budget persediaan. Ada berbagai alasan mengapa sebuah perusahaan harus melakukan rencana anggaran untuk meningkatkan produktivitasnya. Berikut ini adalah beberapa keuntungan dan manfaat melakukan rencana anggaran tersebut. Yang pertama, membantu perusahaan dalam memberikan batasan atas jumlah dana yang akan dicairkan dan dikeluarkan. Yang kedua, untuk landasan yuridis formal dalam menentukan suatu sumber dan investasi dana. Yang ketiga, membantu manajemen terkait untuk melakukan pengawasan karena adanya rincian sumber dana dan investasi di dalam anggaran. Dan keempat, merasionalkan sumber dan investasi dana. Yang kelima, untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun. Yang keenam, membantu manajemen untuk menampung dan menganalisis serta membuat keputusan dalam aktivitas operasional perusahaan. Dan yang ketujuh, beberapa keuntungan lainnya yang kalian dapatkan jika menetapkan rancangan anggaran, yaitu beberapa keuntungan lain yang kalian dapatkan jika menetapkan rancangan anggaran, yaitu yang pertama, menjadi pedoman kerja. Yang kedua, melihat sumber keuntungan. Yang ketiga, membantu koordinasi kerja.
Yang pertama, menjadi pedoman kerja. Rancangan anggaran ini menjadi pedoman perusahaan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan semula, yakni tujuan jangka panjang. Yang kedua, melihat sumber keuntungan. Dengan rancangan anggaran, perusahaan bisa dengan mudah menentukan sumber keuntungan perusahaan. Setiap bagian yang tidak produktif juga terlihat dengan jelas, sehingga manajemen juga melakukan suatu terhadap bagian tersebut. Yang ketiga, membantu koordinasi kerja. Dalam sebuah periode rancangan anggaran, pemilik perusahaan dapat bekerja sama karyawan untuk membantu membangun tujuan mereka. Secara umum, semua budget termasuk budget persediaan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama sebagai pedoman kerja, yang kedua sebagai alat pengkoordinasian kerja, yang ketiga serta sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, budget persediaan berguna sebagai dasar untuk menyusun budget unit yang akan diproduksi serta budget pembelian bahan mentah dan bahan pembantu. Om Swastiastu. Saya Gusti Ayu Kusmasari dengan NIM 190111128. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi penyusunan budget persediaan. Oke, faktor yang mempengaruhi penyusunan budget persediaan. Faktor-faktor apa sajakah itu? Ahyari 1977 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi penyusunan budget persediaan ada 6, yaitu yang pertama, perkiraan kebutuhan bahan baku, yang kedua yaitu harga bahan, yang ketiga yaitu biaya-biaya persediaan, yang keempat yaitu kebijaksanaan pembelanjaan finansial policy, yang kelima yaitu kebutuhan sebenarnya, dan yang terakhir yaitu waktu tunggu atau yang disebut dengan lead time. Ini saya akan menjelaskan ke-6 faktor tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan perkiraan kebutuhan bahan baku. Sebelum pembelian bahan baku dilaksanakan, suatu perusahaan harus memperkirakan berapa bahan yang digunakan dalam suatu produksi. Perkiraan ini merupakan perkiraan untuk menggunakan bahan baku untuk proses yang akan datang. Perkiraan kebutuhan tersebut dapat diketahui dari perencanaan produksi periode yang bersangkutan. Yang kedua yaitu harga bahan. Harga bahan juga mempengaruhi persediaan bahan baku loh, tergantung besar kecilnya harga bahan tersebut. Harga ini merupakan penentu berapa dana yang harus disediakan untuk bahan baku tersebut. Di samping itu juga harus diperhitungkan biaya modal yang harus ditanam dalam persediaan bahan tersebut. Biaya persediaan hendaknya diperkirakan juga dalam penentuan besarnya persediaan. Dalam membuat analisa tentang biaya persediaan ini dikenal dengan dengan 2 tipe biaya, yaitu biaya yang semakin besar dengan bertambahnya besar rata-rata persediaan, serta biaya yang semakin kecil dengan bertambahnya besarnya rata-rata persediaan. Oke, selanjutnya yaitu kebijakan pembelanjaan financial policy. Kebijakan ini berhubungan dengan seberapa jauh persediaan bahan tersebut akan mendapatkan dana. Apakah perusahaan akan berusaha untuk memberikan fasilitas yang pertama, kedua, atau yang terakhir untuk dana persediaan bahan? Apakah dana yang tersedia cukup untuk pembiayaan semua persediaan bahan yang diperlukan perusahaan atau hanya sebagian saja? Selanjutnya yaitu kebutuhan sebenarnya atau actual demand. Kebutuhan akan bahan yang sebenarnya pada waktu-waktu lalu juga harus diperhatikan ya. Berapa besar kebutuhan bahan tersebut serta bagaimana hubungannya dengan perkiraan kebutuhan yang telah dibuat untuk periode yang bersangkutan harus diperhatikan dan dianalisa. Dengan demikian, maka akan dapat dilihat perkiraan kebutuhan pemakaian bahan yang lebih mendekati pada kenyataan. Yang terakhir yaitu waktu tunggu atau lead time. Waktu tunggu adalah tenggang waktu yang diperlukan untuk menunggunya barang setelah pemesanan. Artinya, menunggu barang yang telah dipesan. Waktu tunggu ini perlu diperhatikan karena hal ini erat hubungannya dengan penentuan saat pemesanan kembali. Dengan diketahuinya waktu tunggu yang tepat, maka kelangsungan proses produksi tetap terjamin, sedangkan biaya persediaan dapat ditekan semaksimal mungkin.
Baik, perkenalkan nama saya Kadek Diana Ningsari, NIM 190111135. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bentuk budget persediaan. Nah, sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, bagi budget persediaan ini juga tidak ada sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Nah, hal ini berarti masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk dan formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Nah, sebagai ilustrasi, berikut diberikan sebuah contoh budget persediaan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Untuk keperluan menyusun budget unit yang akan diproduksikan serta budget pembelian bahan mentah yang dimisalkan pada tahun 1985 dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi. Nah, dimisalkan pada perusahaan perseroan terbatas atau PT Karisma menetapkan rencana tentang persediaan barang dengan sebagai berikut, bisa dilihat di dalam tabel di atas. Dimisalkan pada perusahaan perseroan terbatas PT Karisma, budget per unit persediaan barang jadi periode Januari 1985 sampai dengan Desember 1985. Nah, pada tabel di atas, yang pertama dijabarkan yaitu bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, yang kedua yaitu pada kolom kedua, dimisalkan produk X yang dijabarkan persediaan awalnya dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Persediaan akhir dari bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, yang ketiga, kolom ketiga yaitu dimisalkan produk Y, persediaan awal dari bulan Januari sampai dengan Desember dan persediaan akhir dari bulan Januari sampai dengan Desember. Kemudian yang kedua yaitu tabel perusahaan PT Karisma, budget per unit persediaan barang jadi. Ini yang di barang jadi periode Januari 1985 sampai dengan Desember 1985. Kolom yang pertama dijabarkan bulan Januari sampai dengan November. Dan yang kedua jenis bahan mentah, jenis A dijabarkan persediaan awal sekian dari bulan Januari sampai dengan November, persediaan akhir dari bulan Januari juga sampai dengan November. Untuk jenis B, persediaan awalnya dari bulan Januari sampai dengan November, persediaan akhir dari bulan Januari sampai dengan November. Untuk jenis C sama, dari bulan Januari sampai dengan November untuk persediaan awalnya dan persediaan akhir juga dari Januari sampai bulan November. Nah, sekian dari penjelasan saya, akan dijelaskan selanjutnya dengan teman saya. Nah, kita masuk materi yang terakhir tentang metode penilaian persediaan. Nah, pada umumnya jumlah atau unit persediaan barang dinilai berdasarkan harga pokok barang tersebut atau HPP. Persediaan barang mentah akan dinilai berdasarkan harga pembelian bahan mentah yang bersangkutan. Sedangkan persediaan barang jadi akan dinilai berdasarkan biaya produksinya, yaitu terdiri dari biaya bahan mentah, biaya upah tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik tidak langsung. Beberapa metode tentang penilaian persediaan ada. Di sini saya menyebutkan 3. Yang pertama ada metode FIFO atau first in first out, atau yang pertama masuk harus yang pertama dikeluarkan. Yang kedua ada metode LIFO atau last in first out, atau yang terakhir masuk harus yang pertama dikeluarkan. Yang ketiga ada moving average atau rata-rata bergerak. Metode yang pertama adalah metode FIFO atau first in first out. Yang pertama masuk harus yang pertama dikeluarkan. Nah, metode ini menyatakan bahwa barang atau bahan yang dibeli atau masuk pertama kali harus diproses atau dikeluarkan pertama juga. Nah, ini berarti bahwa bahan mentah dari barang yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan harga pembelian bahan tersebut pada tanggal tersebut. Metode yang kedua adalah metode LIFO atau last in first out. Nah, metode ini menyatakan bahwa barang atau bahan yang dibeli terakhir kali harus diproses atau dikerjakan paling pertama atau lebih dulu. Ini berarti bahwa bahan mentah dari barang yang sedang diproses dalam proses produksi dinilai berdasarkan barang pembelian bahan mentah dari pembelian yang dilakukan paling terakhir.
Nah, metode yang ketiga adalah metode moving average atau rata-rata bergerak. Nah, metode ini menyatakan bahwa barang yang dikeluarkan atau diproses dinilai berdasarkan rata-rata harga pembelian yang pernah dilakukan. Ini berarti bahwa bahan mentah yang dari barang yang sedang diproses produksi dinilai berdasarkan rata-rata dari harga pembelian bahan mentah, baik yang sedang diproses maupun yang belum diproses. Ilustrasi dari PT Charisma yang menetapkan bahwa persediaan barang jadi pada setiap akhir bulan dinilai berdasarkan biaya produksi pada bulan yang bersangkutan. Maka persediaan barang jadi pada akhir bulan Januari 1985 akan dinilai sebagai berikut. Yang pertama adalah rencana produksi produk X. Rencananya sekitar 120.000 unit. Nah, untuk menghitung jumlah biaya produksinya, kita akan menjumlahkan 3 komponen ini, yaitu biaya bahan mentah sebesar 11.880.000, ada upah tenaga kerja langsung sebesar 14.400.000, dan biaya pabrik tidak langsung sebesar Rp3.476.400. Jadi total biaya produksi sebesar Rp29.756.400. Nah, rata-rata biaya produksi per unit, yaitu jumlah biaya produksi dibagi dengan unit produksi. Jadi bisa didapat hasilnya sebesar Rp248 jika dibulatkan. Nilai persediaan produk X akhir bulan Januari tahun 1985 sesuai dengan tabel budget unit pada bulan Januari, yaitu sebesar 20.700 unit. Nah, untuk menghitung total biaya dengan cara mengalihkan budget unit dikali dengan biaya produksi per unitnya. Jadi totalnya sebesar Rp5.133.600. Untuk produk yang kedua yaitu rencana produksi untuk produk Y. Nah, rancangannya adalah 90.000 unit. Untuk menghitung caranya sama, yaitu kita harus mencari jumlah biaya dengan menghitung 3 komponen ini, yaitu biaya bahan mentah seharga 6.570.000, upah tenaga kerja langsung sebesar 7.200.000, biaya pabrik tidak langsung sebesar 2.317.600. Nah, jadi didapat bahwa jumlah biaya produksi sebesar Rp16.087.600. Nah, rata-rata biaya produksi setiap unitnya dengan cara membagi jumlah biaya produksi dibagi dengan jumlah unit yang akan diproduksi. Jadi didapat setelah dibulatkan sebesar Rp179 per unitnya. Jadi, nilai persediaan produk Y pada akhir bulan Januari yaitu sebesar Rp3.938.000. Caranya sama, yaitu dengan mengalihkan budget unit dikali dengan biaya produksi per unitnya. Biaya pabrik tidak langsung total untuk bulan Januari tahun 1985 untuk akumulasi produk X dan produk Y itu totalnya adalah Rp5.794.000. Nah, dari budget upah tenaga kerja langsung dapat diketahui bahwa standar waktu untuk mengerjakan 1 unit produk X adalah 0,3 jam dan untuk produk Y adalah 0,2 jam. Dengan demikian, biaya pabrik tidak langsung tersebut akan dibebankan kepada untuk produk X. Rumusnya adalah 3/5 dikali total biaya pabrik tidak langsung, jadi hasilnya adalah Rp3.476.000. Untuk produk Y, 2/5 dikali Rp5.794.000, yaitu total biaya pabrik tidak langsung, jadi hasilnya adalah Rp2.317.000. Dengan menggunakan cara-cara perhitungan tersebut, maka PT Charisma dapat menyusun budget nilai atau budget harga persediaan akhir barang, khususnya barang jadi, adalah sebagai berikut. Untuk keperluan penyusunan budget nilai atau harga persediaan bahan mentah, perseroan terbatas
Charisma menetapkan bahwa persediaan bahan mentah setiap akhir bulan yang bersangkutan, maka persediaan bahan mentah pada akhir bulan Januari 1985 akan dinilai berdasarkan harga pembelian pada bulan Januari 1985, yaitu sebesar Rp20 setiap atau per kilogram bahan mentah jenis A, Rp30 per kilogram untuk bahan mentah jenis B, dan juga Rp15 setiap liter bahan mentah jenis C. Nah, dengan menggunakan cara-cara perhitungan tersebut, maka perseroan terbatas Charisma dapat menyusun budget nilai atau harga persediaan bahan mentah sebagai berikut. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang budget persediaan. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali dan berdiskusi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para musanti. Om Santi 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 Om.